Baik Bapak Ibu yang hadir di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Hendra sudah diberi kesempatan kita bisa berkunjung. Ya, sebenarnya ini bagian dari tindak lanjut ngobrol kemarin, ya. Dan mungkin secara apa namanya, secara tugas ya kebetulan ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan kita yang saat ini sedang pendampingan ya. Jadi proses itu sebenarnya sudah didahului oleh BMTI. Jadi BPNB ini untuk BPNB Jawa Barat kebetulan diamanahkan, dimandatkan kepada kami di MVP Pertanian Cianjur. Jadi kemarin kita pada saat dapat tugas ini apa ini, lembaga apa ini gitu kan. Jadi tapi kita kepo Pak, jadi saya coba browsing ini bisnis prosesnya kayak apa, tusinya seperti apa. Sebenarnya sebelumnya juga udah pernah mendengar karena kita pernah digebiari itu, cuman tidak pernah iseng mendalami gitu ya. Begitu harus mendampingi sedikit banyak kami harus tahu ya. Nah, cuma sebelum berlanjut cerita banyak, mungkin saya perkenalkan dulu saya. Ya, saya nama jelasnya Nining Yudaningsih, tapi orang panggil saya Ibu Nining. Saya belum lama di Cianjur itu, baru 32 tahun. Karena peresmian pun saya yang seksi repot dulu di Cianjur ya. Jadi kalau saya hari ini memang ini nanti Bu Nadrah biar dia kedengaran suaranya ya. Jadi saya sendiri sebenarnya banyak di struktural ya. Jadi memang saya tidak pernah bertakdir jadi Widiswara. Jadi di struktural itu kurang lebih 16 tahun. Ya karena seperti ini struktur berubah dan saya juga mendapat kesempatan untuk memperpanjang usia pensiun ya. Saya sekarang PTP Halimadia. Ya, jadi saya kebetulan invasing ya. Jadi bukan penyetaraan gitu ya. Jadi saya memang melamar dan beberapa hal memang pekerjaan itu saya sukai. Ya, makanya tadi ngomongin podcast. Ini sebenarnya kita sedang merancang manajemen podcast di sana ya. Ruangannya sudah bagus ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekedar perkenalan dari saya. Saya di sini memang banyak membidani masalah-masalah yang terkait terkait dengan image, bagaimana performan kelembagaan dari sisi pelayanan ya. Sehingga pelayanan publik itu juga kita dapatkan, itu bukan hadiah ya, karena kita 3 tahun merintis itu, mulai dari predikat baik 2018, 2019 amat baik, 2020 baru finalnya, sehingga Pak Menteri yang memberi apresiasi ya. Waktu itu kita mewakili kementerian seperti yang diungkapkan oleh Pak Kepala tadi, Pak Ruli. Nah, betul juga kata beliau, kita mungkin bukan yang terbaik ya, tetapi saat itu kita terpilih gitu aja ya. Tetapi tentu saja apapun yang kita miliki agar punya kebermanaan yang tinggi, meaningful ya, tentu harus kita share ya beberapa hal, dan itu sesuatu yang memang wajib kita berikan untuk hal-hal yang bisa sama-sama kita pelayan walaupun tusi kita berbeda. Nah, kalau terkait dengan ZEWBK juga didapatkan di tahun yang sama, tetapi seperti yang diungkapkan tadi oleh Pak Kepala, kemarin kita ada transisi kepala. Jadi kepala itu di dalam meraih predikat-predikat ini memegang kunci yang sangat penting ya. Kita ini staf-staf di bawah kepala ya, walaupun saya juga kabak umum ya, tetapi melangkahnya kabak umum mentoknya sejauh kepala itu melangkah ya. Kan kita tidak bisa melebihi yang paling top manajemen di
ini. Jadi begitu ya, jadi transisi kemarin, tapi itu adalah bukan sesuatu yang mubazir saya kira. Pada saat kita proses merintis 2017 sampai 2020 baru kita dapatkan, roadmap-nya sudah tidak sesuai dengan jadwal ya, karena kita waktu itu inginnya dapat WBK ya 2018, nggak dapat, 2019 nggak dapat ya. Tetapi itu menjadi sarana untuk belajar. Apa sih yang bikin tidak dapat ini? Nah, ternyata memang peran pemimpin itu sangat penting. Ya, kita akan melangkah di belakangnya sejauh pimpinan melangkah pada saat itu, karena eksekusi di ZIWBK itu tidak boleh stop paparannya. Ya, dan itu harus betul-betul yakin, tidak bisa diwakilkan. Harus kepala, full, ya harus kepala. Metode untuk menjawab nanti memang berbeda. Waktu kami daring, waktu kami luring, waktu belum pandemi, itu pertanyaan langsung ke kepala, langsung semua ke kepala ya. Kita berusaha mencoba, agak sulit juga saat itu kebetulan yang datanya kepala deputi, ya. Tapi yang 2020 kami melakukan daring. Tim ini boleh menjawab. Jadi Bapak mau berdoa yang mana ya? Daring kita lebih secara psikologis tidak terlalu gitu. Karena mungkin ya, jadi kita masih bisa WA-WA-an gitu ya. Kondisi sekarang agak sulit diprediksi, tapi kalau memang melihat situasi diperpanjang terus, sepertinya, tapi dia melihat juga Pak, daerah zona-zona merah dia tidak datang. Ya, tapi kalau pelayanan publik kami tetap didatangi Pak, ya ke sana. Jadi mereka tetap di lapangan. Bapak Ibu, kalau kita ingin memberikan fasilitasi, kondisi awal itu kan harus kita ketahui ya, agar tidak miss dalam fasilitasinya. Artinya kondisi awal secara dokumen saya sudah membuka cloud, saya juga sudah melihat LKE-nya, ada beberapa catatan dari TPI ya. Nah, mungkin sebelum berlanjut ke sana saya ingin tahu dulu nih dari ibu-ibu yang tergabung atau bapak yang tergabung di sini. Kira-kira sebenarnya sebelum kita akan bahas, nanti mungkin saya sifatnya pengarahan secara umum dan lebih ke strategi Bapak handling untuk penilaian nanti ya. Nanti Bu Nadra akan lihat dari sisi LKE-nya. Nanti kita akan beberapa kasih referensi ya, yang di merah-merah itu. Nah, setelah TPI datang ke sini, itu sudah ada tindak lanjut dari hasil LKE-nya. Sudah ya. Nah itu mungkin terkait fisik ya. Nah, nanti mungkin kalau terkait LKE ini kelihatannya diizinkan tidak kalau melihat dokumen. Dokumennya di mana, ya? Oh ya, dokumen fisik kan memang sih kemungkinan di penilaian TPN tidak dilihat, ya. Tapi kita juga bisa lihat. Berarti semua yang di cloud itu ya. Nah, tapi kondisi awalnya kan kondisi yang ada di LKE ya, cloud itu, ya. Nah, mungkin dari cloud itu nanti Uni. Ini karena orang Padang, jadi saya nggak panggil Nadrah nih, Uni, ya. Oh, Neng Uni. Oh, gimana Neng Uni? Ya, repot atau jadi Neng Uni. Jadi nanti kita bisa lihat ya. Nanti itu udah ke konten ya Pak ya. Nanti ini kita diberi waktu berapa lama nih sebenarnya di sini Pak? Ya, tergantung kebutuhan ibunya sih Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Tapi kita sepakat ya bahwa kita mau serius ya Pak. Karena waktu kita tidak lama, mungkin tidak banyak, tapi inginnya kami
datang itu betul-betul menjadi solusi dengan yang belum ada atau belum sempurna atau ada catatan-catatan gitu. Walaupun kita mungkin secara bisnis proses berbeda, tapi secara umum keunikan-keunikan dari tiap lembaga itu kan memang ada, tapi secara umum untuk pengungkit, untuk apa itu sama, ya. Yang beda kan di bisnis proses, ya. Kemudian keunikan-keunikan terkait dengan budaya pasti berbeda, ya. Tapi secara umum itu akan sama. Jadi sebenarnya saya merenung juga ya kemarin, apa sih yang harus saya berikan ini sebenarnya gitu dengan melihat kondisi ini. Nah jadi saya mencoba melihat hal-hal yang saya Bapak Ibu mungkin sudah sering kan mendengar paparan Menpan dari inspektorat. Jadi kalau ini kira-kira kayaknya sih sudah ini ya, sudah akan bosan kalau diulang-ulang secara teori. Karena ya itu saja sebenarnya. Tapi begitu dihadapkan pada implementasi, dokumen harus bagaimana, handlingnya bagaimana, proses akulturasi dengan teman-teman seperti apa, itu yang biasanya yang jadi kendala. Nah nanti mungkin di akhir-akhir ini saya akan lihatkan bagaimana tipsnya untuk menjawab ya. Karena kebetulan ada pengalaman 2020 kita dapat sekaligus gitu ya. Jadi banyak mungkin nanti kita bisa sharing di situ. Nah, saya hanya review saja sedikit tentang proses pembangunan. Ini saya hanya review saja. Terbaca kan? Ya, memang agak berbayang betul. Tapi kayaknya bukan salah dia, di sininya tidak. Ya, jadi ini review saja ya. Pada saat kita proses pembangunan, kotak-kotak ini kan yang kita lalui, pencanangan ZI sudah kan dilakukan ya. Nah di situ pasti ada penandatanganan fakta integritas ya. Nah pada saat penandatanganan fakta integritas itu tidak dilakukan hanya oleh kepala atau struktural kan? Semua staf menandatangan ya. Oke. Nah untuk matriks kegiatan nanti saya coba lihatkan ya ke yang punyanya kami. Hah? Kalau matriks kegiatan nih yang saya lihat ya. Ini yang punya kami ya. Ini program kerjanya, ini media sosialisasinya. Di dalam sini ini program kerja RBI-nya. Nanti saya bagi linknya ya untuk dokumen-dokumen. Mana dia keluar? Ya pokoknya begitulah. Jadi di dalam program kerja itu rada-rada panjang itu narasinya, mulai dari penjabaran SK dulu. Di dalam program kerja itu ada nanti lampiran SK, kemudian program kerjanya dari setiap area. Mungkin yang ada sekarang di dokumen balai ini baru sebatas penjabaran tugasnya saja, tugas terkait dengan LKE-nya. Tetapi implementasi tusi yang terkait dengan di setiap masing-masing area itu belum terlihat gitu. Seperti itu. Nah keluar. Nah kalau ini matriksnya kami. Jadi misalnya di sini ini manajemen perubahan misalnya, pemberdayaan tim manajemen, kelihatan ya. Ada pemberdayaan tim, kalimatnya ada penyusunan program, pelaksanaan mindset atau budaya kerja. Nanti di ending ada kata-kata lain atau kerjaan-kerjaan lain yang mengikuti sub-sub pekerjaan yang harus dilakukan oleh koordinator tiap area untuk mengimplementasi dukungan dari area masing-masing. Seperti itu. Kemudian lanjut, kita fokus ke yang merah-merah dulu ya. Lengkapi dengan dokumentasi kegiatan daftar hadir rapat persiapan WBK dan WBBM. Nah ini melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK WBBM. Apakah seluruh rencana kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? Nah tambahan dari saya yaitu ditambahkan dengan laporan pembangunan ZI yang berisi capaian akan rencana kerja yang telah disusun. Jadi ini terkait dengan rencana kerja yang tadi, misalnya si area manajemen perubahan,
ingin melakukan apel pagi, berapa persen pesertanya, itu bisa dilihat di situ terlaksana atau tidak. Itu bisa teridentifikasi dari itu. Sekarang kan apel paginya itu Kan virtual ya. daringnya. Iya, kami juga Itu ya? ya bisa. Itu bukti-buktinya yang video atau Ya. screenshot Ya, bisa. apel pagi. Screenshot kehadiran wajah. Iya. Kan setiap minggu saya screenshot tuh ya apel pagi itu semua. Nanti jadi buktinya kan itu. Kemudian ada lagi dimerahkan, lengkapi dengan daftar hadir, penilaian BPK BPN internal BPN, hasil monef internal, laporan monef internal, dan dokumentasi monef internal. Selain ini juga ditambahkan instrumen monef dan panduan monef serta laporan monef. Monef Pak. Jadi kalau monef itu si Menpan itu biasanya dalam penilaian itu ingin mengetahui kita melakukan monitoring dan evaluasi itu berapa kali, secara berkala, berkelanjutan seperti apa. Apakah satu per semester atau sekali 3 bulan atau sekali setahun. Nah biasanya itu nilai yang bagus itu jika dilakukan paling bagus itu BBM biasanya 1 kali sebulan. Kalau kayak BMTI itu sekali sebulan. Ya berupa, karena evaluasi kan macam-macam Pak, ada dalam bentuk, biasanya dilakukan dalam bentuk rapat. Itu termasuk yang kegiatan-kegiatan program gitu. Iya, betul. Berarti secara menyeluruh ya. Ya, ini jadi maksudnya di sini yang dievaluasi itu kegiatan yang dilakukan oleh si area masing-masing ya Pak. Jadi areanya itu kita kumpulkan. Ya, per area. Jadi nanti si area saya ingin melakukan, saya mau perbaikan SOP Bu, kayaknya SOP rada tidak cocok lagi misalnya seperti itu. Kapan mau dilaksanakan? Bulan Juli. Jadi dia punya program sendiri, punya matrik jadwalnya sendiri. Program per area. Iya, per areanya. Jadi kayak kalau SOP kan ke tata laksana ya Pak, jatuhnya ke situ. Kalau misalnya tadi, saya ingin mengadakan IHT atau misalnya BIMTEK untuk petugas pelayanan Bu, kayaknya di bulan Juli gitu, berhubung kayaknya layanan kita butuh di upgrade gitu untuk layanan. Nah, misalnya berarti itu jatahnya di peningkatan layanan yang grade yang area 6. Bisa ke SDM juga bisa. Jadi bisa kolaborasi antara area itu. Jadi yang ditampilkan di sini itu benar-benar apa yang ingin dilakukan terkait dengan kekuatan untuk areanya masing-masing oleh masing-masing koordinator area pengungkit. Lalu mana lagi yang merah ya? Nah, absen kehadiran role model. Absen kehadiran role model ini, kalau di Cianjur kemarin, dilakukan instrumen survei role model. Role model yang kita maksud di sini adalah pejabat struktural atau pimpinan kita. Kalau dulu itu Pak Kepala. Bapak Kepala, kemudian Bapak Kabak, Ibu Kabak, sama Kasubag waktu itu struktural masih 11. Jadi kita di situ bikin aja dalam bentuk laporan daftar hadir beliau per trimester, per 3 bulan gitu. Iya, dari SIM pegawai Simpek. Dari Simpek kan nanti kan ketahuan itu berapa kehadirannya. Misalnya Pak Hendra berapa, misalnya bisa jadi dalam sebulan ini ternyata DL terus. Jadi kan di situ kelihatan. Sebenarnya di situ untuk melihat, takutnya itu juga sebagai dokumen pendukung aja. Kalau di sini sih udah nih lengkapi dengan absen kehadiran udah di sini. Cuman itu tadi, jadi kayak ada instrumen survei role model kalau kami juga. Instrumen itu kami buat dalam bentuk Google Form aja Pak. Google Form, nanti diisi oleh seluruh pegawai. Apakah menurut Anda pimpinan seperti ini gitu. Jadi itu nanti di konsep, kira-kira pertanyaan yang bisa meningkatkan performa atau pencitraan dari kepala kita gitu, atau dari role modelnya kita.